Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kembali lagi dengan saya Ari Arianto, Guru BK SMA Negeri 2 Cibinong. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang materi tentang stop bullying ya. Jadi, atau perundungan, ya, stop perundungan. Jadi perundungan ini memang salah satu tiga dosa besar pendidikan ya, yang diantaranya adalah perundungan, intoleransi dan kekerasan seksual. Nah, ini saya akan sampaikan mengenai cara menghentikan bullying ya, untuk para pribadi siswa-siswa di sekolah dan juga eh, kita mungkin sebagai guru juga bisa jadi memahami gitu, bentuk-bentuk bullying itu sendiri. Jadi bullying itu apa? Ya bullying itu perundungan, bentuk intimidasi atau penindasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang lebih kuat dan dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, Indonesia ini berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak siswanya mengalami bullying. Menurut data PISA pada tahun 2018, terdapat 41,1% siswa di Indonesia pernah mengalami bullying. Angka ini jauh di atas rata-rata negara anggota OECD ya, yang hanya 22,7%. Nah, bentuk-bentuk bullying ini ada yang verbal langsung, tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, ya, name calling, sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Nah, ada juga yang memang perilaku nonverbal langsung ya. Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, dan biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Ada juga perilaku nonverbal tidak langsung, seperti tindakan mendiamkan seseorang atau yang disebut dengan silent treatment, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Nah, ini yang memang akan terlihat jelas itu bullying fisik ya. Kayak memukul, dorong, gigit, jambak, nendang, ngunci seseorang dalam ruangan ya, cubit, cakar, ya itu juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain ya. Nah, yang lagi ramai sekarang di zaman sekarang yaitu adalah cyberbullying ya. Tindakan menyakiti orang lain dengan cara media elektronik, biasanya di sosial media ini. Dan yang terakhir itu adalah pelecehan seksual. Ya, bahkan menyebutkan nama cantik saja tapi tidak kenal dengan orangnya, tidak dalam konteks bercanda, itu bisa jadi salah satu pelecehan. Kapan dan di mana bullying dapat terjadi? Bisa 24 jam dimanapun ya, terutama kalau di sekolah itu di tempat-tempat tersembunyi ya. Tapi ada yang tempat ramai juga seperti kantin sekolah, toilet, dan lain-lain. Nah, bagaimana bullying berdampak? Ya, secara akademik, prestasi akademik menurun, kehadiran menurun, sulit konsentrasi. Ya, secara sosial, kurang pede, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, punya sedikit sekali teman, tak populer, cenderung menarik diri. Kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, dan terus kemudian tak ada kontak mata dalam bersosial, sering menundukkan kepala dan badan membungkuk. Kemudian secara fisik, ya sakit berkelanjutan bisa jadi keluhan pusing, sakit perut, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah dan tak berdaya. Emosi itu bisa suasana hatinya berubah-ubah, sensitif, was-was, ya. Bisa macam-macam ya yang berkaitan dengan emosi. Nah, ini salah satu worksheet kita nyari tahu apa kita bullying, pelaku bully atau bukan. Nanti bisa dikerjakan oleh siswa, bisa dibuka ya. Nah, jika kamu pelaku bullying, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu minta maaf. Ini penting banget ya, minta maaf. Minta maaf sama orang yang kita lakukan bullying gitu. Kalau kamu memang sudah sadar bahwa kamu itu pelaku bullying dan itu salah, maka penting kamu untuk meminta maaf. Kemudian bisa juga memperbaiki diri ya, untuk tidak mengulangi lagi dan berikan contoh agar kamu tidak mengulanginya. Jika ketiga hal ini sulit dan kamu juga jadi sulit berubah juga, kamu bisa konseling, itu bisa jadi ada perilaku-perilaku tertentu yang memang perlu dibantu secara intensif melalui konseling.
Lalu mengapa seseorang melakukan bullying? Yang pertama sih keinginan untuk menjadi dominan. Jadi memang ada hasrat dari seseorang itu ingin jadi dominan. Jadi si keperasan dominan ini ditunjukkan karena pelaku ingin korban dan orang lain memandangi sebagai seseorang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Ada juga yang memang karena kehidupan yang tidak nyaman di rumah, ya. Ada datanya dari Ditch the Label. 1 dari 3 pelaku perundungan pasti selalu memiliki masalah di rumah, ya. Mereka memiliki orang tua yang kurang perhatian, perbuatan onar. Mereka terhadap orang lain pun menjadi salah satu cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Ada juga yang memang kurang percaya diri sebenarnya. Jadi mereka sejatinya adalah orang-orang dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah. Dikutip dari The Label juga, para pelaku menggunakan aksi perundungan mereka untuk menutupi jati diri yang sebenarnya. Mereka ingin orang lain tidak memperhatikan kekurangan besar yang sebetulnya mereka miliki. Para pelaku ini sebenarnya tengah tertekan berat sehingga mereka mengalihkan kemarahan mereka ke orang lain. Kemudian yang keempat, pernah jadi korban bullying. Ya. Pelaku dan korban perundungan biasanya membentuk sebuah siklus yang tidak sehat. Bisa jadi orang yang saat ini menjadi pelaku perundungan justru pernah menjadi korban di masa lalu. Hal ini mereka gunakan sebagai cara untuk bertahan di tengah lingkungan yang keras. Dengan merundung orang lain, mereka merasa bahwa orang-orang akan memandangnya sebagai seseorang yang kuat dan tidak memiliki trauma di masa lalu. Orang-orang yang rentan jadi korban bullying ya. Yang pertama itu terlihat berbeda dari teman-teman lain. Misalnya memiliki berat badan berlebih atau justru kurang, memiliki penampilan rambut yang berbeda, ya. Terlihat lemah dan atau tidak dapat membela dirinya sendiri, terlihat mengalami depresi, cemas atau memiliki kepercayaan diri yang rendah, memiliki sedikit teman atau kurang populer dibandingkan orang lain, tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama. Nah, jika kamu yang jadi korban, apa yang harus dilakukan? Nah, beberapa respon korban bullying itu ada yang melakukannya dengan fight, membalasnya. Tapi ada juga yang flight, melarikan diri ya. Terus juga malah ada yang freeze, tak berdaya, jadi diam beku aja. Nah, jadi yang harus yang dilakukan kalau jadi korban, pertama tenang dulu. Walaupun memang tidak mudah untuk tenang ya. Kumpulkan buktinya, sedemikian rupa. Kalau kamu secara fisik dan lain-lain juga sama, kumpulkan buktinya. Jika memungkinkan, kamu bisa abaikan mereka. Tapi jika ketiga hal itu sulit, cari bantuan profesional seperti konselor di sekolah atau guru BK ya. Nah, para korban bullying yang jarang berani melapor ya. Jadi memang ada ketakutan bullying akan semakin memburuk ya. Kalau dia lapor nanti makin dibully nanti. Merasa percuma untuk melapor, tidak berdaya juga. Laporkan ya kepada orang dewasa yang kamu percaya seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, kerabat, guru atau orang dewasa lainnya. Hubungi telepon pelayanan sosial anak. Ya, ada WhatsApp-nya sebenarnya ya. Nanti bisa dihubungi di sini. Jangan menjadi penonton saat terjadi tindakan bullying, itu penting. Ya, jadi ya, kalau yang melihat perundungan namun tidak melakukan apa-apa, dia bystander saja. Gitu. Ayo kita jadi upstanders. Melakukan tindakan berempati ketika melihat pelaku perundungan untuk mengurangi derita korban perundungan. Jadi cobalah untuk mengupayakan empati dan ikut membantu para korban perundungan ini. Jadi hindari ikut menjadi pembuli atau ikut menertawakan perilaku perundungan yang dilakukan temanmu misalkan ya. Jangan nonton perilaku bullying karena terkadang membuli melakukannya untuk menarik perhatian teman. Katakan pada pembuli untuk menghentikan perilaku mereka ya. Berteriak atau cari bantuan dari orang yang lebih dewasa. Gunakan telepon genggam untuk meminta bantuan, tidak menyebarluaskan video perlakuan bullying ya. Dukung korban perundungan ya. Dukungan untuk teman kita yang mengalami bullying, ya, dekati dan tanyakan kondisi temanmu, tawarkan apa yang dia butuhkan untuk membuatnya nyaman, misalnya air minum, tisu, atau pergi ke tempat yang tenang. Tanyakan apa yang dapat kamu bantu, minta dia bercerita untuk meringankan bebannya, dengarkan ceritanya, jangan menyela atau memotong, jangan menghakimi. Dukung dan antarkan temanmu untuk menceritakan perilaku bully yang telah ia terima pada orang tua, guru, atau pihak lain. Jangan membocorkan perilaku perundungan yang ia terima pada pihak yang tidak berkepentingan. Ajak temanmu untuk melakukan aktivitas positif yang menyenangkan dan bermanfaat.